Assalamualaikum adik-adik. Kembali lagi di channel Munji Story, channelnya berbagai pembelajaran. Baik adik-adik, gimana nih kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu ya, amin. Adik-adik, sebelum masuk pembahasan, kita amati dulu gambar yang ada di situ. Kira-kira pernahkah kalian mengalami kejadian seperti misalnya jatuh dari sepeda atau ditolong teman ketika kita nggak bawa bekal, dikasih es krim atau makanan mungkin? Pernah tidak mengalami hal seperti itu? Pernah ya pastinya. Nah, apakah kita diwajibkan mengucapkan terima kasih setelah ditolong teman? Harus ya, ucapan yang harus kita sampaikan kepada teman ketika ditolong adalah mengucapkan terima kasih. Nah, kali ini sesuai dengan temanya kita akan membahas mengenai sikap berterima kasih dan rendah hati. Stay tune dan simak sampai akhir ya adik-adik, semangat! Sikap berterima kasih adalah bersyukur kepada Allah atas semua pemberian Allah yang kita miliki. Allah memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak yang tidak dapat dihitung jumlahnya. Mensyukuri nikmat Allah berarti menerima pemberian Allah atas nikmat yang telah diberikan, dan kita pun harus menjaga agar nikmat tersebut tetap berada pada diri kita. Oleh karena itu, kita harus selalu berterima kasih kepada Allah dan menyadari bahwa semua karunia dan nikmat yang diberikan kepada kita berasal dari Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Berterima kasih kepada Allah disebut juga syukur nikmat. Lawan dari syukur nikmat adalah kufur nikmat. Orang yang kufur nikmat tidak mau bersyukur kepada Allah. Makanya kita harus bersyukur atas karunia yang Allah berikan. Misalnya bersyukur kita masih bisa beribadah, bersyukur kita masih bisa bernafas, bersyukur kita masih bisa belajar, bersyukur kita diberikan kesehatan dan banyak jenis lainnya. Kali ini kita akan membahas mengenai macam-macam nikmat Allah dan cara mensyukurinya. Pertama, nikmat jasmani. Nikmat jasmani adalah pemberian Allah yang berupa kesempurnaan jasmani atau badan. Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kita diberi anggota badan yang sempurna, baik itu yang berupa panca indera ataupun anggota tubuh bagian dalam yang berperan penting dalam kehidupan kita, seperti paru-paru, jantung, otak, dan alat pencernaan. Misalnya pencernaan makanan ya maksudnya. Oleh karena itu, kita harus bersyukur dengan selalu menjaga kesehatan. Nah, cara bersyukur kepada Allah atas nikmat jasmani antara lain, pertama, selalu menjaga kesehatan dengan berolahraga atau makan makanan yang bergizi dan tidak jajan sembarangan. Kedua, menggunakan anggota tubuh kita ini untuk melakukan perbuatan yang baik. Ketiga, mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya. Keempat, selalu mengucapkan alhamdulillah atas nikmat jasmani yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, itu cara mensyukuri nikmat jasmani. Yang kedua ada nikmat rohani. Nikmat rohani adalah nikmat yang tidak dapat dilihat oleh mata, tetapi dapat dirasakan. Nih, berikut yang termasuk nikmat rohani adalah nikmat iman dan Islam. Yang kedua, nikmat memiliki pikiran atau kepintaran. Yang ketiga, nikmat memiliki perasaan bahagia atau sedih. Dan yang terakhir, termasuk nikmat rohani adalah nikmat memiliki kemauan untuk menjadi yang lebih baik.
Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat rohani kepada manusia agar manusia itu dapat merasakan kebahagiaan dan kesejahteraan. Itulah yang membedakan kehidupan manusia dan hewan. Nah, bagaimana cara bersyukur kepada Allah atas nikmat rohani? Pertama, kita harus rajin beribadah kepada Allah. Kedua, rajin belajar. Ketiga, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Keempat, jujur dan sopan santun kepada sesama manusia. Kelima, menjaga diri dari penyakit hati seperti iri, dendam, dan banyak lainnya. Juga yang terakhir, selalu mengucapkan alhamdulillah. Nah, itulah cara bersyukur kita kepada Allah atas nikmat rohani. Nah, sekarang yang terakhir ada nikmat rezeki kebendaan. Nikmat rezeki kebendaan adalah pemberian Allah berupa harta benda, di antaranya makanan, minuman, uang, pakaian, atau rumah dan yang lainnya. Rezeki yang kita dapatkan hendaknya kita terima dengan rasa senang dan bersyukur kepada Allah. Nah, bagaimana sih caranya supaya kita bisa bersyukur atas nikmat rezeki kebendaan ini? Pertama, menggunakan uang dan barang-barang untuk keperluan yang baik dan bermanfaat. Misalnya kita sedekahkan, infak, atau beramal baik kepada orang-orang sekitar. Kemudian apabila kita punya barang-barang, haruslah dirawat. Supaya apa? Supaya tidak cepat rusak ya. Dan jangan lupa harus mengucapkan alhamdulillah atas nikmat rezeki yang Allah berikan. Adik-adik, dengan selalu bersyukur kepada Allah, kita akan mendapatkan hikmah. Antara lain, pertama, ditambah nikmatnya oleh Allah. Kedua, merasakan ketentraman hati dan ketenangan batin. Ketiga, mendapat keberkahan hidup di dunia. Dan yang terakhir, selalu mendapatkan pahala dari Allah ketika kita selalu bersyukur kepadanya. Makanya penting sekali untuk berterima kasih dengan cara bersyukur kepada Allah. Pembahasan yang terakhir adalah mengenai rendah hati. Rendah hati artinya sikap tidak sombong, meskipun dirinya memiliki kelebihan atau kemampuan lebih dibandingkan orang lain. Orang yang mempunyai sikap rendah hati tidak angkuh dan tidak pernah merendahkan sesama manusia. Ia selalu menghormati dan menghargai orang lain. Orang yang bersikap rendah hati menganggap dirinya sama dengan orang lain. Dalam bergaul, tidak pernah membeda-bedakan teman dan bersikap toleran terhadap manusia. Sifat rendah hati disebut juga dengan tawadu. Sifat rendah hati berbeda dengan sifat rendah diri ya. Sifat rendah hati merupakan sikap positif. Sementara itu, sifat rendah diri merupakan sikap negatif. Orang yang rendah diri selalu merasa bahwa dirinya tidak mampu melakukan sesuatu. Ia tidak berani menunjukkan kelebihannya. Oleh karena itu, orang yang rendah diri tidak akan maju dalam hal apapun. Sifat rendah diri disebut juga minder. Lawan dari sifat rendah hati adalah tinggi hati, takabur, sombong, atau angkuh. Makanya Allah melarang kita untuk bersikap sombong. Jadi dilarang ya untuk bersikap sombong atau angkuh. Nah, adik-adik, apabila kita memiliki sikap rendah hati, maka akan memunculkan sikap yang terpuji. Pertama, sikap yang terpuji akan kita rasakan adalah mudah bergaul dengan teman menjadi lebih dekat. Kedua, teman kita tidak akan tersinggung perasaannya. Yang ketiga,
kita akan merasakan perasaan halus dan bertutur kata dengan sopan. Keempat, selalu menghargai pendapat orang. Kelima, selalu hormat kepada orang lain. Dan yang terakhir adalah dicintai Allah dan disenangi banyak orang ketika kita memiliki sikap rendah hati. Itulah bagaimana hikmah-hikmah apabila kita memiliki sifat rendah hati. Dan yang pastinya supaya kita mendapatkan teman yang banyak. Jadi kita hindari yang namanya sifat sombong. Oke adik-adik, semangat! Alhamdulillah adik-adik, akhirnya sudah berada di penghujung pembahasan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan ya adik-adik. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi hati kita dari sifat sombong. Cukup sekian pembahasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.